ketemu lagi bersama aku Elena dan ini anakku Relin. Di video kali ini kita mau cerita tentang pengalaman saat dulu aku hamil 9 bulan. Sebelum nonton, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, jadi dulu tuh awalnya aku tuh sakit perut gitu ya teman-teman, itu sampai sakit banget kayak orang mah yang udah bener-bener parah gitu kan. Terus akhirnya jam 2 malam itu aku dibawa sama suamiku ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit kata dokternya, oh ini asam lambung biasa aja mbak. Terus akhirnya aku dikasih obat gitu ya. Nah waktu itu aku udah minum selama 3 hari ya teman-teman, tapi ternyata gak sembuh-sembuh juga. Terus akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit dan kata dokternya, mungkin ini gejala usus buntu apa ya mbak, kalau gitu kita coba cek ya mbak ya. Jadi waktu itu aku kalau nggak salah sampai 2 SG, terus cek darah juga dan ternyata hasilnya negatif. Jadi kan bingung juga ya teman-teman. Terus kata dokternya, oh ya nanti coba minum obat ini dulu, terus nanti 3 hari lagi kita bakalan cek lagi. Nah pas sudah nyampe rumah aku tuh baru inget kalau ternyata aku tuh udah telat sehari gitu loh teman-teman. Jadi wah apa jangan-jangan aku hamil ya gitu kan. Terus akhirnya aku coba iseng pakai tes PEP dan ternyata hasilnya alhamdulillah positif. Yeay. Terus habis itu besoknya aku langsung ke rumah sakit dan waktu di rumah sakit itu dicek USG perut, sama sekali nggak kelihatan kantong kandungannya, janinnya juga nggak ada gitu. Terus kata dokternya, coba saya USG transvaginal ya mbak, dan alhamdulillah waktu di USG transvaginal itu kelihatan kantong janinnya, tapi emang masih kecil banget gitu. Tapi kata dokternya ini udah hamil kok mbak tetap harus dijaga ya kesehatannya, nanti 2 minggu balik lagi ke sini gitu. Jadi waktu itu aku dikasih semacam obat penguat kandungan ya teman-teman. Terus juga waktu itu aku ditanyain sama dokter, mbak rutin minum asam folat kan ya? Nah alhamdulillah aku tuh rutin banget teman-teman, setiap hari aku selalu minum asam folat. Terus waktu aku balik 2 minggu kemudian itu aku alhamdulillah jadinya udah kelihatan. Jadi ini Relin nih udah kelihatan nih sayang ya, Relin udah kelihatan. Terus juga ya maksudnya kata dokternya ini bagus banget sesuai dengan umurnya. Jadi waktu itu umurnya 8 minggu ya teman-teman. Kalau untuk keluhan-keluhan yang aku alami dari hamil 8 minggu itu nggak ada sih teman-teman. Cuman ya itu tadi sakit perut aja waktu di usia kehamilan 6 minggu. Tapi ya waktu aku tahu kalau aku lagi hamil ya habis itu udah nggak sakit perut lagi. Nah tapi aku tuh mulai mual itu dari minggu ke-9 hamil sampai minggu ke-12 kalau nggak salah. Jadi waktu itu mualnya cuma 1 bulan ya teman-teman, alhamdulillah banget. Terus juga mualnya tuh nggak sampai yang parah, yang sampai muntah terus sampai nggak mau makan kayak gitu tuh alhamdulillah nggak ada. Dan sampai waktu itu pas aku kontrol lagi ke rumah sakit, ternyata berat badanku turun. Jadi sebelum hamil kan berat badanku tuh 51, terus di kehamilan ke-3 bulan itu turun jadi 46, jadi 5 kilo ya. Tapi kata dokternya nggak apa-apa karena alhamdulillah janinnya sehat dan juga kondisiku juga sehat. Jadi waktu itu cuma disuruh makan makanan proteinnya yang dibanyakin karena kan emang aku kurang suka ya sama karbohidrat kayak gitu. Nah kehamilan di 3 bulan itu alhamdulillah karena aku udah nggak mual lagi ya teman-teman. Waktu itu aku ikut suamiku dinas ke Semarang, terus aku juga naik pesawat sendiri dan alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa waktu naik pesawat. Jadi ya aku sangat mendukung prinsip teman-teman yang menyatakan bahwa kalau hamil itu bukanlah seorang yang sakit gitu ya teman-teman. Jadi itu bener banget. Terus lanjut waktu kehamilan 4 bulan itu aku mudik ke Tulungagung, Jogja dan juga Solo. Nah waktu itu tuh aku sangat energik banget teman-teman, bahkan aku tuh bisa lari-lari terus juga begadang gitu kan, dan gak ada berhentinya gitu loh karena kan kita lagi hari raya ya. Jadi dari pagi sampai malam itu setiap hari itu silaturahim ke rumah saudara, tetangga dan juga kerabat-kerabat yang lain kayak gitu kan. Nah cuman di 2 minggu habis lebaran apa ya kalau nggak salah itu perutku mulai sakit teman-teman. Sakitnya tuh kayak kalau kita mau dapet gitu loh. Sebenarnya sih masih bisa ditahan sakitnya, cuman karena kata mamaku wah ini jangan-jangan kontraksi gitu kan. Nah terus waktu ke dokter ternyata bener, waktu itu kan dipegang tuh sama dokternya, ternyata perutku tuh kenceng banget gitu teman-teman. Dan ternyata yang namanya perut kenceng itu adalah kontraksi. Aku kan nggak tahu ya. Terus kata dokternya wah ini bahaya banget mbak, ini bisa keguguran gitu. Terus akhirnya aku dikasih obat penguat kandungan lagi ya teman-teman, dan itu mahal banget, harganya 400.000 untuk 8 kali minum.
Terus alhamdulillah setelah 3 hari aku minum obat itu dan bed rest di rumah, akhirnya aku sembuh dan aku balik lagi ke dokter. Terus kata dokternya udah nggak perlu dilanjutin lagi obatnya, cuman disuruh untuk istirahat. Dan juga ingat kalau kamu tuh lagi hamil, jadi nggak boleh lari-lari, nggak boleh capek-capek kayak gitu. Nah, menginjak kehamilan 5 bulan, 6 bulan itu nggak ada keluhan apa-apa sih. Dan itu masa-masa emas banget ya untuk seorang yang lagi hamil, karena bener-bener kayak keluhannya nggak ada, udah bisa makan banyak, nggak mual lagi, nggak pegel. Dan waktu itu kan karena berat badanku nggak naik drastis, jadi kayak sakit pinggang, terus kakinya pegel, kram, itu alhamdulillah nggak ada. Dan waktu itu berat badanku naik kira-kira 1-2 kilo per bulan, jadi masih normal ya. Di kehamilan 7 bulan itu karena aku nggak ada keluhan apa-apa dan aku ada amanah dari LPDP untuk melanjutkan studi di Teknik Mesin UGM. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah saat itu juga. Nah, banyak banget orang-orang yang kayak nanyain gitu, kamu kenapa sih kok kuliah pas lagi hamil tua? Cuman aku tuh mikirnya gini loh teman-teman, kalau misalnya aku mulai kuliahnya itu pas anakku udah lahir, pasti bakalan repot banget kan. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa aku kuliah sekarang. Terus juga aku kan insya Allah nggak ada keluhan apa-apa. Nah cuman waktu itu karena rumah mama itu jauh banget sama kampus, sekitar 1,5 jam gitu kalau mau ke kampus. Jadi waktu itu aku nggak tinggal di rumah mama, tapi aku ngekos. Cuman aku sih enjoy aja, karena kan aku mikirnya kalau kuliah S2 itu santai. Nah, waktu itu kan aku ngambil matrikulasi ya teman-teman, jadi ada 7 mata kuliah matrikulasi dan masing-masing tuh 3 SKS. Waktu itu kan aku mikirnya kalau matrikulasi kan gak bakalan setiap hari masuk, terus juga paling cuma 1 jam doang sekali kuliah gitu. Tapi ternyata kuliahnya tuh bener-bener 2,5 jam. Jadi dulu tuh aku tuh kuliah dari pagi sampai maghrib setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan aku tuh cuman libur tuh kalau nggak salah hari Selasa pagi sama Kamis siang apa ya, kayak gitu. Terus ya ampun, ini bener-bener kerasa banget kan teman-teman. Cuman ada satu hal yang bikin aku semangat waktu itu, yaitu aku tuh kayak yakin banget kalau misalnya aku nggak kuliah, aku nggak ngerasain sibuk kayak gini, mungkin aku bakalan udah kecanduan nonton drama Korea kali ya, karena kan aku nggak ada kegiatan apa-apa kalau di Balikpapan gitu kan. Ya udahlah, aku juga selalu yakin kalau misalnya waktu hamil itu kita sering baca buku, terus sering ngobrol sama orang tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah nanti anaknya itu kalau udah gede jadi lebih gampang untuk kita ngajarin dia gitu loh teman-teman. Jadi ya alhamdulillah saat itu karena aku udah sugesti positif ya, aku udah sering banget afirmasi positif ke aku sendiri, ke anakku juga. Alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Cuman mulai dari kehamilan 8 bulan itu kan aku kan sering banget begadang ya teman-teman. Jadi tuh aku kuliah pagi sampai malam, terus habis itu malam hari aku tidur bentar, terus malamnya bangun lagi untuk belajar. Dan itu biasanya sampai subuh, bahkan habis itu besoknya aku langsung kuliah lagi gitu loh teman-teman. Dan itu tuh aku adalah orang yang kalau misalnya begadang aku bakalan makan banyak gitu kan. Nah itu bikin berat badanku naik drastis. Jadi yang awalnya 53, 54 itu tiba-tiba jadi 56. Nah itu kan bikin perutku jadi gede banget. Terus keluhan-keluhan hamil tua itu mulai muncul teman-teman, kayak sakit pinggang, terus habis itu pegel badan, semuanya pegel gitu kan. Terus kaki juga sering kram, pegel, dan kramnya tuh nggak cuma malam hari tapi siang hari juga kayak gitu kan. Kadang tuh ya teman-teman kalau misalnya malam itu kramnya tuh sampai 1 jam. Jadi jam 12 malam atau jam 1 malam tuh biasanya aku kebangun dan itu kramnya tuh sakit banget. Cuman aku emang udah nemu salah satu cara gimana kalau misalnya kita lagi kram itu kita bisa kaki kita diginiin terus diputer-puter gitu teman-teman. Ini ibaratkan ini kaki ya, nah itu diputer-puter kayak gini, itu biasanya langsung sembuh ya. Terus juga waktu itu aku disuruh sama suami untuk manggil tukang pijet gitu, dan alhamdulillah setelah dipijat itu langsung nggak kram lagi, cuman biasanya cuman bertahan selama 2-3 hari. Akhirnya kram lagi gitu kan. Terus karena udah kram berat, akhirnya sebelum tidur aku selalu nyempetin untuk pijet dulu kaki. Jadi setelah dipijit sih alhamdulillah berkurang banget ya. Terus selain itu juga aku juga nyoba yoga di salah satu tempat yoga di Jogja, yaitu Mifa Bhavana. Alhamdulillah setelah yoga itu badannya jadi enteng gitu loh teman-teman. Cuman karena aku sibuk banget, jadi aku cuman ikut yoga kira-kira 2 kali apa ya. Kalau untuk gatel perut ya teman-teman, itu sebenarnya udah aku rasain mulai dari kehamilan 34 minggu. Dan aku udah pernah juga kasih tipsnya gimana caranya untuk mengatasi gatel sehingga waktu aku melahirkan itu nggak ada stretch mark sama sekali ya teman-teman, bisa cek videonya ya. Nah kalau kontrol kehamilan itu di bulan ke-7, waktu pertama kali aku nyampe Jogja itu aku kontrol di Rumah Sakit Hermina. Karena di Rumah Sakit JIH katanya nggak bisa pakai asuransi yang aku pakai kayak gitu. Nah di Rumah Sakit Hermina itu sebenarnya bagus juga
teman-teman, gak beda jauh ya sama rumah sakit JIH. Cuman dia tuh sayangnya gak masuk gitu loh teman-teman. Emang sih tempatnya tuh di ring road, tapi kalau kita mau ke sana itu ada sekitar 100 meter apa 200 meter itu kita harus masuk dulu, dan itu tuh gelap banget karena kan aku pergi ke sana kan malam ya, kan gak ada waktu tuh siang sampai sore gitu. Dan itu takut banget. Waktu itu aku sempet juga jam 10 malam itu dokternya baru datang karena mungkin ya ada yang lahiran apa gimana gitu kan. Jadi aku baru sampai kos itu jam setengah 12 malam gitu. Kalau untuk pendaftarannya sih enak ya teman-teman. Jadi kita tinggal chat gitu, chat WA ke mereka, terus nanti dikasih nomor antrian. Terus sebelum hari itu kita datang itu kita bakalan diingetin juga sama mereka. Terus nanti kalau misalnya udah deket antriannya kita juga bakalan di chat lagi sama mereka gitu. Cuman ya itu tadi, jadi karena rumah sakitnya aja sih yang jauh gitu ya, terus juga serem gitu kalau misalnya malam-malam gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari rumah sakit itu ke rumah sakit JIH. Nah, periksa di JIH tuh enak banget teman-teman. Jadi kita bisa ngecek antriannya itu di aplikasinya. Aku biasanya balik lagi ke rumah sakit itu kalau antrianku tinggal 5. Jadi kalau misalnya aku dapat antrian 30, terus habis itu udah sampai antrian 25, aku baru ke rumah sakit. Nah, waktu itu tuh aku sangat terkesan sama dokterku itu ya. Jadi beliau itu tuh sampai ngasih kertas gitu, terus ada beberapa wajangan-wajangan yang harus aku ikuti. Kayak misalnya aku harus makan telur rebus 2 buah per hari, terus harus minum air putih 3 liter sehari, terus juga makan buah, makan sayur 4 porsi sehari, makan daging 3 porsi, kayak gitu-gitu. Dan dokternya sangat tegas banget ya, mungkin bagi sebagian orang kayak galak gitu karena kalau misalnya aku tiba-tiba sembelit atau tiba-tiba aku kenapa-kenapa, itu dokternya pasti tahu penyebabnya itu loh teman-teman. Jadi waktu itu kan aku sembelit, terus kata dokternya, ini karena mbak kurang minum gitu, percuma mbak makan buah, makan sayur yang banyak kalau ternyata mbak minumnya kurang, kayak gitu. Jadi dokternya tuh tahu gitu loh. Jadi kalau periksa kehamilan sampai minggu ke-30 itu kan masih sebulan sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk mulai dari minggu ke-30 sampai minggu ke-34 itu 2 minggu sekali. Terus habis itu dari minggu ke-34 sampai kita lahiran itu kontrolnya seminggu sekali. Terus untuk biayanya di rumah sakit JIH itu jauh lebih murah daripada kalau kita kontrol di Balikpapan ya teman-teman. Jadi kalau dulu sih aku di Balikpapan minimal ya 450 lah. Itu cuman untuk USG doang teman-teman, jadi nggak termasuk sama vitamin, sama obatnya gitu kan. Nah kalau di JIH ini untuk konsultasi dokter dan juga administrasi dan juga USG itu sekitar 250.000. Sedangkan untuk vitaminnya tergantung ya. Terus juga waktu pertama kali kontrol itu aku disuruh untuk cek darah teman-teman. Jadi ditambah 90.000 ya cek darahnya. Itu in total untuk pertama kali itu sekitar 730.000. Nah terus waktu next control 2 minggu sekali itu paling sekitar 500-an ribu ya teman-teman. Terus untuk next control lagi yang seminggu sekali itu juga sekitar 400 sampai 500 ribu, karena untuk vitaminnya itu bakalan ditambah lagi teman-teman sama dokternya. Jadi aku tuh mikirnya dokterku yang ini tuh bener-bener pengen aku tuh selalu dalam kondisi yang fit, jadi nanti pas aku lahiran itu kuat kayak gitu. Karena dokternya juga menyarankan untuk kayak misalnya aku harus sering jalan-jalan. Nah jalan-jalannya tuh bukan di mall teman-teman kata dokterku. Jadi jalan-jalannya itu kayak habis sholat subuh terus kita jalan pagi selama 10-15 menit itu setiap hari kayak gitu. Insya Allah itu bakalan mendorong bayi kita untuk masuk ke panggul gitu. Nah cuman karena aku gak sempat jalan-jalan, jadi waktu itu aku cuma ke kampus. Terus setiap aku ngerasa pegel itu aku sering bolak-balik ke lorong gitu kan. Terus juga aku sih naik turun tangga ya biasa ya teman-teman. Jadi kira-kira sehari tuh bisa naik turun tangga selama 4-8 kali. Karena kan aku kuliahnya juga 4 kali ya kadang sehari kayak gitu. Ya alhamdulillah pas di minggu ke-38 sebelum aku UTS itu bayiku udah sampai ke panggul, jadi udah siap untuk dilahirkan kayak gitu. Nah waktu itu dokternya langsung ngasih semacam surat rujukan warna kuning gitu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu aku pengen lahiran itu nanti kita tinggal kasih surat itu ke UGD gitu. Nah terus karena kepalanya udah di bawah dan juga udah masuk panggul, jadi itu aku sering banget ke kamar mandi teman-teman. Itu tuh bisa sampai setengah jam sekali. Terus juga kan aku disuruh minumnya kan banyak banget ya, 3 liter sehari gitu kan. Jadi sering banget bolak-balik ke kamar mandi waktu kuliah gitu kan. Terus juga mulai kerasa perutnya tuh kram, terus juga kadang tuh gak nyaman gitu kan kayak gitu. Tapi aku sangat menikmati proses itu karena artinya bayiku bentar lagi bakalan lahir.
Oh iya, aku tadi lupa cerita. Jadi waktu kehamilan 30 sampai 34 itu bayiku tuh sempet sungsang teman-teman, jadi kepalanya di atas gitu kan. Dan aku sempet insecure banget, takut kalau aku nggak bisa lahiran normal gitu kan. Terus kata dokter yang di JIH itu tadi, coba kamu ikut yoga. Sebetulnya sih aku udah ikut yoga, tapi sama aja gitu loh. Akhirnya ya aku cuman kayak afirmasi positif ke bayiku. Terus aku sering ikut senam hamil, tapi cuman di kos aja ya teman-teman. Sebetulnya di JIH itu kan ada semacam pregnancy club, cuman karena pregnancy club itu kita untuk ikut senam itu harus antri, jadi kan maksimal sehari itu cuma 5 orang. Akhirnya aku nggak ikut pregnancy club. Gak, katanya kalau pregnancy club itu walaupun kita udah booking kamar tapi tetap sama aja teman-teman, jadi nanti di akhir itu kita tetap menunggu ya kamar kosong kayak gitu loh, karena nggak mungkin kan rumah sakit itu menolak pasien untuk melahirkan, jadi nggak mungkin ada satu kamar kosong demi kita kayak gitu. Tapi mungkin keunggulan pregnancy club banyak banget ya teman-teman, kayak misalnya kita bisa gratis untuk baby massage juga, terus juga kita bisa bakalan dapat merchandise waktu melahirkan kayak gitu. Terus akhirnya setelah aku rutin senam hamil sendiri di rumah, alhamdulillah bayiku udah balik lagi ke posisi kepalanya di bawah gitu. Jadi sebetulnya ya insecure banget ya, karena kan mulai dari usia 34 itu katanya bayi udah nggak bisa muter-muter lagi. Tapi itu tadi teman-teman, jadi keajaiban doa dan juga usaha kita, terus juga kita bisa komunikasi ke bayinya, alhamdulillah bayiku kepalanya bisa muter. Terus masuk di kehamilan 38 minggu, waktu itu aku udah selesai UTS, terus aku langsung foto maternity di salah satu tempat foto di Jogja. Itu bagus banget teman-teman, sangat recommended banget ya. Cuman emang make upnya sih agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa, itu oke banget waktu itu, dan harganya juga lumayan murah ya teman. Nah di usia 39 minggu akhirnya suamiku datang ke Jogja, ye, jadi aku bisa USG bareng suami. Tapi ini bakalan aku ceritain di next video ya teman-teman, nanti akan jadi satu sama cerita ketika aku melahirkan normal. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.